Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konteks dan Ruang Lingkup Pendidikan Inklusif. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kami, yaitu mata kuliah pendidikan inklusif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dengan NIM A1I12404. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konteks lahir dan berkembangnya pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan Indonesia. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam ed ACT 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Lahirnya pendidikan inklusif berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama lainnya, yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan menurut Irda Murni tahun 2020. Pada dekade 1900 sampai 2000 munculnya paradigma didikan untuk semua yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dunia, maka semua anak berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan konsep inklusi, di mana sekolah-sekolah reguler secara bertahap dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di sekitar sekolah tersebut. Pada bulan Agustus 2004, Indonesia bertempat di Bandung mendeklarasikan bahwa Indonesia menuju pendidikan inklusif. Kondisi Indonesia dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif cukup responsif. Antara lain telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Deklarasi Bandung pada bulan Agustus 2004 menyatakan Indonesia menuju inklusi. Pernyataan Nur Fadila tahun 2021. Di Indonesia, inklusi memberi kesempatan kepada anak berkelainan dan anak yang lainnya yang selama ini tidak bisa sekolah karena berbagai hal yang menghambat mereka untuk mendapatkan kesempatan sekolah, seperti letak sekolah luar biasa yang jauh, harus bekerja membantu orang tua, dan sebab lainnya, seperti berada di daerah konflik atau terkena bencana alam. Sekolah inklusi memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mengoptimalkan potensinya, serta memenuhi kebutuhan belajarnya dengan program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang mengakomodasi semua siswa di kelas yang sama sesuai dengan usianya dan perkembangannya. Pendidikan inklusi juga membuktikan bahwa mendidik anak dengan kebutuhan khusus bersama dengan anak normal menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah inklusi perlu adanya integrasi antara seluruh pihak, yaitu dari pihak sekolah seperti manajemen sekolah yang berupa kurikulum, sarana prasarana yang mendukung, guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik, menurut Meilani Nur Makfiro tahun 2022. Pelaksanaan sekolah inklusi tentunya tidak luput dari berbagai macam permasalahan, tidak hanya terkait dengan kesiapan guru, namun juga siswa, orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, serta kurangnya sarana prasarana, tetapi juga minimnya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, guru menjadi salah satu faktor utama dalam proses pendidikan inklusi. Tetapi, jika tidak ada bantuan dari pihak-pihak lain, tentunya pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan maksimal, sehingga tidak hanya guru yang ditangani, tetapi perlu menumbuhkan budaya sekolah inklusi, baik di dalam sekolah ataupun komunitas di luar sekolah tersebut. Tentunya campur tangan pemerintah turut menentukan pelaksanaan sekolah inklusi tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain, baik dari permasalahan guru, siswa, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Pertama, dalam permasalahan guru merasa bahwa kurang memiliki kemampuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan karena guru kurang memahami tentang anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi, sehingga berdampak pada masalah selanjutnya, yaitu menjadi kesulitan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Selain itu, latar belakang guru yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu dari lulusan pendidikan luar biasa, menjadikan beban kerja yang berat bagi guru itu sendiri. Sekolah reguler memiliki guru pembimbing khusus yang ditunjuk langsung oleh sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus, menurut Meilani Nur Makfiro tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Maharani dengan NIM A1I1240067. Di sini saya akan membahas materi bagian B. Ruang lingkup yang tercakup dalam pendidikan inklusif meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, serta dukungan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak lepas dari berbagai komponen-komponen dalam pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Eka Sari Setianingsih tahun 2019. Bahwa pengelolaan komponen pendidikan dalam sekolah inklusi meliputi yang pertama, manajemen kesiswaan, yang kedua, manajemen kurikulum, yang ketiga, manajemen tenaga kependidikan, yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, yang kelima, manajemen keuangan atau dana, dan keenam, manajemen lingkungan atau hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Baik, yang pertama ada komponen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada komponen kurikulum. Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Adapun model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari yang pertama, ada model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Untuk yang kedua, ada model kurikulum reguler dengan modifikasi. Model kurikulum reguler dengan modifikasi yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh para guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. Untuk yang ketiga, model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI. Model kurikulum PPI yang
yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidik khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Kurikulum PPI merupakan karakteristik paling terlihat dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan masyarakat, adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. 3. Komponen pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan non-inklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dan dari tenaga kependidikan lainnya. Guru yang terlibat di sekolah inklusif yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. 4. Komponen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. 5. Komponen keuangan atau dana. Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian. Namun tidak serta-merta pendanaan penyelenggarannya dapat dilakukan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan. 6. Komponen lingkungan atau hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah. 7. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa, anak berkebutuhan khusus, sehingga pelaksanaan di setiap sekolah inklusif akan berbeda-beda sesuai kebutuhan akan kegunaannya. Perkenalkan, nama saya Musrafatul Jannah dengan NIM A1I14101. Di sini saya akan membahas tentang tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam ruang lingkup pendidikan inklusif, khususnya terkait kurikulum, sarana prasarana, serta kompetensi guru. Kurangnya pelatihan khusus mengakibatkan pendidik kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan individu siswa yang berkebutuhan khusus. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, seperti minimnya fasilitas yang mendukung kebutuhan fisik dan pembelajaran siswa, serta terbatasnya akses ke teknologi bantu yang penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Menurut Rohim dan Wulandari 2019, sikap negatif dari sebagian siswa dan orang tua juga menjadi hambatan, di mana mereka beranggapan bahwa kehadiran siswa berkebutuhan khusus dapat mengganggu dinamika kelas dan menurunkan kualitas pembelajaran. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan dukungan yang lebih kuat dari sekolah dan pemerintah untuk mendorong kesuksesan pendidikan inklusif. Meskipun memiliki peran yang vital, guru-guru di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam menjalankan pendidikan inklusif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kompetensi dan pelatihan yang tidak memadai. Banyak guru belum menerima pelatihan yang komprehensif mengenai karakteristik beragam jenis kebutuhan khusus, strategi pengajaran diferensiasi, atau manajemen perilaku yang efektif. Hal ini juga diungkapkan oleh Winarti dalam Ummah DKK 2023. Guru belum didukung oleh aturan yang jelas mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing guru. Pelaksanaan tugas belum dibarengi dengan diskusi reguler, ketersediaan model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai. Kurangnya pemahaman ini seringkali menyebabkan rasa cemas dan ketidakpastian dalam menghadapi siswa inklusif.
Guru seringkali harus mengelola kelas dengan rasio siswa yang besar, ditambah dengan tugas-tugas administratif yang padat. Penambahan tanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan siswa inklusif, menyusun RPI, dan berkoordinasi dengan banyak pihak tanpa pengurangan beban kerja lainnya seringkali membuat guru merasa kewalahan dan kelelahan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Alam dengan NIM A1124062. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Baik, langsung saja. Selain itu, kurangnya sumber daya dan fasilitas pendukung menjadi hambatan nyata, seperti yang dikemukakan oleh Ramadan tahun 2020. Pendidikan inklusif membutuhkan sarana dan infrastruktur yang baik, tapi dalam sebenarnya masih terbatas sarana dan prasarana tersebut. Banyak sekolah masih kekurangan alat bantu belajar yang spesifik, materi adaptif atau teknologi asistif. Infrastruktur fisik sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel juga membatasi partisipasi penuh siswa dengan disabilitas fisik. Ketiadaan atau minimnya jumlah guru pendamping khusus juga membebani guru kelas dalam memberikan perhatian individual. Kurikulum yang kurang fleksibel dan sistem penilaian yang belum adaptif, kurikulum nasional yang cenderung seragam seringkali menyulitkan guru untuk melakukan modifikasi yang substansif tanpa merasa keluar jalur. Demikian pula sistem penilaian yang masih berorientasi pada standar akademik umum seringkali tidak mampu menangkap kemajuan belajar siswa inklusif secara holistik, sehingga guru kesulitan menunjukkan perkembangan nyata mereka. Stigma sosial dan kurangnya dukungan dari komunitas masih menjadi isu krusial. Guru sering berhadapan dengan pandangan negatif atau prasangka terhadap siswa inklusi dari berbagai orang tua, sehingga orang tua siswa reguler atau bahkan rekan sejawat. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat luas tentang pentingnya inklusi juga dapat memengaruhi lingkungan belajar siswa dan mengurangi dukungan yang seharusnya tersedia. Dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat sangat penting agar anak berkebutuhan khusus dapat mencapai profesi maksimumnya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.